Selamat siang Pak Sandi, apa kabar? Baik-baik, Alan, baik-baik. Terima kasih sudah mengundang di Festival Ide Bisnis. Saya berada di Desa Wisata Krebet di Kecamatan Pajangan di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, menyapa seluruh detikers dan peserta Festival Ide Bisnis. Sukses! Baik, terima kasih Pak Sandi. Langsung saja kami persilakan Pak Sandi untuk menyampaikan keynote speech sebelum kita mulai nih Festival Ide Bisnis 2021 hari ini. Kami persilakan Pak Sandi, silakan. Oke, sebelumnya saya mulai dengan pantun. Kelapa dipetik, dijual ke pasar raya. Cakep. Dari yang tua agar air manisnya terasa. Cakep. Mediadetik.com memang sangat terpercaya. Cakep. Beritanya fakta untuk warga Indonesia. Ke Yogyakarta beli bakpia. Cakep. Mencoba bakpia rasa pepaya. Cakep. Teruslah maju, inovasi dan berkarya. Cakep. Wirausaha lancar, ekonomi kreatif berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam kebajikan, namo buddhaya, shalom, om swastiastu, salam Indonesia maju. Yang tentunya tadi kita sudah dengarkan Pak Teten, dan nanti akan bergabung Pak Erlangga juga. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk say hi di acara yang keren banget ini. Saya ingin mempromosikan desa-desa wisata yang kebetulan bagian daripada 5 destinasi super prioritas, yaitu Borobudur, dan hari ini saya ada di Kabupaten Bantul. Nah, memang pandemi COVID-19 ini berdampak kepada hampir semua aspek kehidupan kita, termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Tapi kita segera harus bangkit di saat sulit. Kita harus bergandengan tangan dan kita harus pulihkan ekonomi kita. Bagaimana caranya? Tentu dengan ide-ide bisnis. The best business mulanya saat krisis. Jadi saya selalu bilang bahwa saya memulai usaha waktu krisis tahun 97. Kebetulan saya di PHK dari tempat kerja saya dan akhirnya saya memulai usaha dari hanya bertiga. Tapi setelah 20 tahun usaha saya berkembang, sekarang menjadi perusahaan investasi aktif yang membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Di tengah pandemi, teman-teman milenial peserta Festival Ide Bisnis juga harus mampu berkreasi. Saya yakin ekonomi kreatif kita yang menjadi lokomotif pembangunan dengan kontribusi nomor 3 terbesar di dunia dari segi PDB setelah Amerika dan Korea akan menjadi perwujudan dari semangat kita untuk maju ke depan. BPS menyatakan bahwa sumbangsih ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional sudah mencapai 7,24% di tahun 2017. Nah, ini harus terus kita kembangkan. Kenapa? Karena ada 18 juta lebih lapangan kerja yang ada di sektor ekonomi kreatif. Pariwisata ada sekitar 13-14 juta. Jadi total sekitar 34 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan penghidupannya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, saya ingin men-challenge teman-teman Festival Ide Bisnis. Bagaimana kita bisa bangkit dengan memulihkan dalam bingkai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Nah, Festival Ide Bisnis harus keluar idenya seperti apa. Bagaimana vaksin ini yang sekarang kita genjot lebih mampu untuk terdistribusi. Bagaimana kita melihat protokol kesehatan lebih dipatuhi. Bagaimana juga desa-desa wisata yang menjadi unggulan kita, makanya saya hari ini ada di Desa Wisata Krebet di Kabupaten Bantul, karena kita yakin desa wisata ini memberikan manfaat bagi masyarakat lebih luas. Nah, saya punya ada beberapa program di Kemenparekraf dalam bingkai Bangga Berwisata di Indonesia atau hashtag di Indonesia aja.
dalam konsep cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability. Misalnya di subsektor kuliner, kita ada program yang mengangkat program kuliner lokal. Juga kita di ekonomi kreatif mengangkat program akselerasi yang merupakan inkubasi produk-produk kreatif unggulan kita. Kita juga sekarang lagi mengedepankan konsep yang disebut BUKA, Belajar Usaha Kreatif Kuliner Nusantara. Nah, ini yang kita harapkan bisa menjadi satu semangat bagi kita. Sekarang udah ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Dan ada dorongan untuk beli kreatif lokal dengan mensubsidi ongkos kirim. Mari kita konsumsi produk-produk kreatif Indonesia. Dan untuk sektor ekonomi kreatif secara umum, ada program juga namanya nanti sama detik.com kita kolaborasi namanya nyatakan.id untuk mewujudkan ide solusi digital berupa aplikasi dan permainan digital. Nah, kita nanti ada adaptasi kebiasaan baru dengan beberapa program-program seperti high pitch, kompetisi pitch startup nasional. Nah, ini kita punya banyak sekali program-program yang kita bisa kolaborasikan. Tahun ini memang kita prihatin, tapi saya yakin kita semua mampu berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Dan dalam upaya mendorong pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, Festival Ide Bisnis yang harus menjadi pembuka peluang tersebut. Di Festival Ide Bisnis ini saya harap juga bahwa ini membangkitkan semangat masyarakat dan para milenial yang 55% menginginkan untuk membuka usaha sendiri. Saya sangat mendukung acara yang diselenggarakan detik.com ini. Saya harapkan ini akan meningkatkan daya saing produk Indonesia, khususnya produk-produk ekonomi kreatif. Dan harus kita bangun, optimalkan bisnis supaya impian mereka bisa menjadi kenyataan, ekonomi Indonesia bisa kembali bangkit, melesat tinggi, dan lapangan pekerjaan terbuka lebar. Kita harus 3G, gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol, garap semua potensi untuk memulihkan ekonomi kita. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan acara Festival Ide Bisnis 2021 secara resmi dibuka. Baik, terima kasih Pak Sandi, memang selalu identik ya dengan pantun-pantunnya dan juga semangat buat kita semua untuk tetap kreatif, berbisnis. Satu lagi pantun. Iya, boleh ditutup dengan pantun juga Pak Sandi. Nonton drakor sungguh amat seru. Tambah enak sambil nyemil terabi. Yuk gercep bikin ide bisnis kreatif baru demi pulihkan ekonomi kreatif negeri. Sukses, bye-bye, sampai jumpa lagi Ala. Baik, terima kasih Pak Sandi, sungguh menyemangati kita banget nih ya di hari pertama Festival Ide Bisnis 2021.